ciri-ciri akun yang akan lolos di Prakerja 2023. Kenapa masih tidak bisa klik gabung gelombang dan bagaimana cara mengubah nomor handphone dan email di akun Prakerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum follow Instagram aku dan belum subscribe YouTube channel ini, yuk follow dan subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai kartu prakerja yang valid dan akurat tentunya. Seperti yang teman-teman tahu, aku sudah membahas mengenai kartu prakerja dari gelombang 1 hingga saat ini, sehingga aku akan menuntun teman-teman dari mulai awal mendaftar hingga cair semua insentif prakerja teman-teman dengan aman tentunya. Teman-teman juga bisa cek aja di video-video aku sebelumnya, kalian bisa cek di bagian playlist. Aku sudah banyak sekali membahas prakerja mulai dari langkah-langkah, solusi, dan lain sebagainya. Oke, di sini kita akan lanjut ke pokok pembahasan kita, di mana di video ini aku akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama yaitu mengenai ciri-ciri akun prakerja yang akan lolos di Prakerja 2023 ini. Yang kedua, kenapa sampai saat ini masih tidak bisa klik gabung gelombang. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengubah nomor handphone dan email di akun prakerja. Karena untuk nomor handphone dan email ini sangat penting teman-teman, terutama jika nantinya teman-teman lolos di kartu prakerja ini. Semua akan kita bahas tuntas di video ini, so simak video ini sampai selesai. Oke, poin pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai ciri-ciri atau tanda-tanda akun yang akan lolos di Prakerja 2023 ini. Oke, seperti yang kita tahu bahwa buat kalian yang kemarin sudah klik gabung gelombang, maka akan statusnya itu masih tertulis menunggu gelombang ditutup. Perlu teman-teman garis bawahi karena ini banyak banget yang tanya, "Kak, menunggu gelombang ditutup apa aku tidak bisa lolos?" Nah, kalau menunggu di gelombang ditutup itu artinya menunggu gelombang prakerja ditutup teman-teman, dan itu masih sangat besar kemungkinan untuk lolos di prakerja. Nantinya buat teman-teman yang bingung nih, kenapa kok masih menunggu di gelombang ditutup, status-statusnya ini sedang sesi dan lain sebagainya, teman-teman bisa cek aja di video aku yang ini, linknya akan aku taruh di kolom deskripsi video ini sehingga teman-teman gak bingung lagi mengenai alur dan arti yang ada di prakerja ini. Nah, perlu teman-teman ketahui, untuk proses menunggu di gelombang ditutup ini biasanya membutuhkan waktu 2-5 hari kerja. Jadi teman-teman punya kesempatan untuk gabung gelombang sekitar 2-5 hari kerja. Nah, nantinya dari proses menunggu gelombang ditutup ini akan berubah menjadi dalam proses seleksi. Nah, untuk tahap seleksi ini biasanya dari prakerja membutuhkan waktu paling cepat 2 hari kerja dan paling lambat itu sekitar 2 minggu ya teman-teman untuk menyeleksi data-data teman-teman. Nah, ini tergantung dengan sistem dan ekosistem yang ada di prakerja itu sendiri sudah siap atau belum untuk melakukan pengumuman prakerja di gelombang tersebut. Namun berdasarkan pengalaman dari gelombang-gelombang sebelumnya, biasanya sehari atau beberapa jam menuju pengumuman lolos prakerja secara resmi, itu akun prakerja teman-teman ini statusnya akan berubah-ubah. Nah, dari berubah-ubah ini akan ada ciri-ciri akun yang akan lolos di prakerja gelombang tersebut. Ini berdasarkan pengalaman dari beberapa gelombang sebelumnya ya teman-teman, meskipun ciri-ciri ini nggak muncul di semua gelombang. Nah, yang pertama biasanya ketika teman-teman masuk ke dalam dashboard prakerja itu kan ada tulisan gelombang pelatihan. Nah, kalau misalkan sekarang ini kan statusnya masih menunggu di gelombang ditutup. Nah, terus kemudian di riwayat gelombang. Nah, biasanya di riwayat gelombang itu jika teman-teman lolos di prakerja ada ciri-ciri yang muncul di bagian situ teman-teman. Kalian bisa cek-cek juga. Biasanya sekitar sehari atau beberapa jam sebelum pengumuman lolos prakerja itu ada beberapa akun yang muncul seperti itu. Di riwayat gelombang itu tertulis berhasil, meskipun di bagian sini di gelombang pelatihan ini tertulis masih dalam proses seleksi. Nah, jika muncul tampilan seperti itu di akun teman-teman di riwayat gelombang itu tertulis berhasil, maka kemungkinan lolos teman-teman adalah sekitar 99%. Nah, teman-teman kalau sudah masuk di situ, udah dapet ciri-ciri
ciri-ciri itu teman-teman tinggal melakukan persiapan aja pengumuman lolos prakerja, maka teman-teman masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menonton 3 video induksi. Selanjutnya, ciri-ciri yang kedua yang biasa terjadi pada gelombang-gelombang sebelumnya ya teman-teman, sekitar beberapa jam atau sehari sebelum pengumuman lolos prakerja, ini ada beberapa akun yang lolos di prakerja ini sudah mendapatkan SMS terlebih dahulu yang menyatakan dia lolos di prakerja gelombang tersebut, meskipun belum pengumuman resmi. Itu ada banyak yang mengalami hal ini teman-teman. Kalian bisa, makanya teman-teman harus memastikan bahwa nomor handphone teman-teman ini aktif dan email teman-teman ini juga aktif, karena biasanya notif tersebut selain muncul di dashboard prakerja, teman-teman akan mendapatkan notif atau SMS resmi dari prakerja itu sendiri. Nah, untuk nomor handphone ini sendiri nantinya penting banget karena kalian akan diminta OTP ketika membeli pelatihan. Untuk cara mengubah nomor handphonenya nanti akan aku jelaskan di akhir video. Nah, selanjutnya yang ketiga, ciri-ciri akun yang akan lolos di prakerja 2023 ini, dari pengalaman gelombang sebelumnya ini teman-teman, ada beberapa akun juga beberapa jam atau sehari sebelum pengumuman ini tertulis sudah berubah statusnya menjadi gelombang tidak ditemukan, padahal dia sudah melakukan klik gabung gelombang. Dan kalau dicek di akun lain itu masih tertulis dalam proses seleksi atau evaluasi teman-teman, tapi dia tuh sudah masuk ke gelombang ditemukan. Nah, nanti biasanya akan berubah lagi nih menjadi dalam proses seleksi. Biasanya untuk teman-teman yang mendapatkan tiba-tiba akun ini berubah menjadi gelombang tidak ditemukan tersebut, itu kemungkinan sekitar 65% lolos di akun prakerja. Ini berdasarkan pengalaman dari gelombang-gelombang sebelumnya teman-teman, dan itu emang benar-benar setelah aku lakukan polling itu banyak banget yang mengalami hal tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri yang keempat, jika teman-teman 100% dinyatakan lolos di prakerja, maka teman-teman akan muncul tampilan di dashboard prakerja, yaitu menonton 3 video induksi, kemudian teman-teman diminta untuk menyambungkan rekening di akun prakerja. Dan di beberapa akun itu mendapatkan SMS dari pihak prakerja tersendiri. Nah, kalau teman-teman di dashboard prakerjanya itu sudah berubah untuk diminta menonton 3 video induksi, tapi teman-teman tidak mendapatkan SMS resmi dari prakerja yang menyatakan lolos di prakerja, teman-teman gak perlu khawatir, itu sudah fix 100% teman-teman lolos di kartu prakerja gelombang tersebut. Selanjutnya, untuk pembahasan yang kedua, kenapa kak masih belum bisa klik gabung gelombang padahal aku sudah mengisi pendaftaran dengan benar. Nah, di sini teman-teman yang mengalami hal tersebut, ini masih banyak yang mengalaminya sampai hari ini. Teman-teman bisa coba, kalau misalkan sebelumnya teman-teman melakukan membuka website prakerja ini melalui Chrome, coba teman-teman buka melalui browser atau melalui Opera Mini teman-teman, dan pastikan juga untuk browser teman-teman ini sudah terupgrade ke versi terbaru dan teman-teman sudah mengizinkan lokasi. Karena kalau teman-teman belum mengizinkan lokasi, kemudian browser teman-teman ini tidak terupgrade ke versi terbaru, itu teman-teman nggak bisa klik gabung gelombang. Nah, atau teman-teman tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu bagaimana cara mengubah nomor handphone atau email yang ada di kartu prakerja. Oke, di sini jika teman-teman ingin merubah nomor handphone atau email di akun prakerjanya, kalian bisa cek aja di bagian profile seperti ini teman-teman. Nah, di sini ini kan belum ada klik ganti, kemudian di nomor handphone ini juga belum ada klik ganti. Teman-teman bisa mengubahnya ketika teman-teman lolos di kartu prakerja. Nanti akan muncul tampilan yaitu ubah nomor handphone di bagian situ. Nanti akan tampilan tuh seperti ini teman-teman. Nah, nanti akan ada tampilan yang seperti ini, ada klik ubah. Kemudian di nomor handphone juga ada klik ubah, maka teman-teman langsung klik aja ubah seperti ini. Selanjutnya teman-teman putuskan rekeningnya terlebih dahulu, baru teman-teman bisa mengganti ke nomor handphone yang baru, dan pastikan untuk nomor handphone dan e-wallet teman-teman ini nomornya harus sesuai teman-teman. Kalau kalian ingin merubah email, kalian klik aja ubah di bagian sini. Kemudian kalian masukin aja email yang baru dan juga password dari prakerja itu sendiri. Nah, di sini untuk perubahan email, selama teman-teman memiliki akun prakerja ini, teman-teman hanya punya 1 kali kesempatan untuk mengubah email kalian. Jadi pastikan email yang teman-teman gunakan ini aktif, dan untuk nomor handphone juga pastikan aktif ya teman-teman selama beberapa bulan ke depan. Oke, jadi itu dulu informasi dari aku. Semoga informasi aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.